Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan running software AnyLogic dan Pensim untuk kebutuhan tugas besar Laboratorium Simulasi Komputer yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Minuman Es Walker di PT Sinergitas Indonesia dengan software AnyLogic dan Pensim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Taufik Putra Adira dengan NPM 23032010230 dari kelompok 23 sesi Rabo dan partner saya. Nama saya Aidatul Faizah dengan NPM 23032010006 dari kelompok 23 sesi Rabu. Baik, di sini saya akan melakukan running software terlebih dahulu dengan menggunakan software AnyLogic sebagai simulasi diskrit. Buka software AnyLogic, lalu kita close dan file, new, model, lalu kita namain filenya menjadi tugas kelompok 23. Lalu kita pilih penyimpanannya, download. Oke, untuk model time-nya tetap menjadi second, lalu pencet finish. Baik, setelah itu pencet project, kita ke simulation, lalu kita pilih tanggalnya, stop at special date. Ini jam mulainya jam 8, lalu jam mulainya itu jam 9. Lalu kita pergi ke palette, pencet agent type, namanya diubah menjadi produknya yaitu minuman sugar. Di sini aku namanya menjadi sugar. Lalu pencet next. Di sini kita memilih produknya dalam bentuk apa. Di sini aku mencari botol karena minuman. Botol di sini tinggal dipilih aja botol mana yang mau dipakai, itu bebas. Di sini aku milih botol yang pertama, botol 1. Lalu kita pencet finish. Oke, itu kita pencet project. Kita pergi ke palette lagi, lalu kita select agen tipenya, lalu diganti namanya menjadi operator, lalu next. Lalu kita mencari animasinya, aku milih animasi yang person yang pertama. Finish. Setelah itu kita kembali ke project memastikan, lalu kembali lagi ke palette. Langkah selanjutnya kita tarik schedule, lalu kita ubah namanya menjadi istirahat. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada data. Di sini kita akan buat semuanya dicentang, lalu jam istirahatnya pada jam 12 sampai jam 1. Jam 12 dan jam 1 untuk jam istirahatnya. Oke, lalu selanjutnya kita kecilin lagi. Kita mencari source, kita tarik dan kita rename menjadi
bahan baku datang. Oke, setelah itu dirapikan. Lalu selanjutnya kita cari select output 5, di rename lagi oh enggak, ini waktunya disembunyikan. Kita checklistnya show name dimatikan, lalu menarik QWQ ya, kita ambil 3 untuk QW nya. Ini di rename, ini garis yang tidak perlu di delete aja, delete, dirapikan lagi. Di sini aku memakai dine in, take away, dan juga delivery. Di rename jadi dine in dan dirapihin. Kita rename jadi take away. Di sini tidak boleh memakai spasi, jadi spasi diganti dengan underscore. Check online. Oke, selanjutnya di sini kita tarik garis dari yang select output 5 itu masing-masing ke bagian servisnya. Ditarik, ini pencet 1 kali untuk belok. Oke, begitupun yang take away dan juga ojek online. Selanjutnya kita pakai time user start. Ini waktu memulai semuanya. Di sini kita rename menjadi waktu memulai. Dirapihin. Oke, sudah. Kita hubungkan semua dari dine-in, take away, dan ojek online ke waktu mulai dengan cara yang sama seperti tadi. Kita tap 2 kali titiknya, lalu ditarik. Untuk beloknya kita tap sekali aja. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita tarik. Kalau kita tarik service di sini, kita tarik 5 service dengan nama kegiatan tersebut. Yang pertama ini adalah pemeriksaan bahan baku. Kita rapikan. Lalu kita tarik garis sama seperti tadi. Kita tambahin service lagi untuk proses selanjutnya. Disesuaikan aja. Oke, dihubungkan, lalu kita rename service menjadi proses kedua, yaitu persiapan bahan baku.
Yang ketiga, di rename jadi racikan, lalu kita tarik garis, sama caranya, tap 2 kali, lalu tarik, lalu tap sekali, kita tambah lagi service. Ini proses keempat, di rename menjadi pengemasan. Proses pengemasan, lalu ditarik garis lagi, nah cara yang sama. Kita besarkan, kita tarik service lagi, lalu dilihat menjadi penyerahan. Dirapihin, terus ini sudah ada 5 proses. Lalu yang selanjutnya ada time measure end. Kita besarkan dahulu karena ini masih terlalu kecil. Time measure end kita tarik, lalu tambahkan ke sini. Mau di rename waktu underscore total. Oke, ditarik garis lagi sama waktu total. Nah, selanjutnya kita kasih sync. Di sini kita rename menjadi menuju customer. Oke, untuk yang selanjutnya kita tambahin resourceful. Di sini kita pindahkan, kita ganti namanya menjadi operator 1. Kita copy aja biar cepat. Ini namanya langsung otomatis menjadi operator 2. Copy paste lagi menjadi operator 3, operator 4, dan operator 5. Oke, baik. Terus untuk selanjutnya dipencet 2 kali. Pencet 2 kali, di tab dan tarik garis. Kita bikin 3 garis di sini sebagai simulasinya. Lalu kita rename jadi antrian dine in. Yang kedua ada antrian takeaway, dan yang ketiga ada antrian ojek online. Oke, sudah selesai. Terus yang selanjutnya kita tambah rectangular node, sesuai lagi.
Kita rename menjadi antri pemeriksaan. Lalu ada point note di sini. Disesuaikan aja besar kecilnya. Di sini kita rename menjadi stasiun, disingkat ST underscore pemeriksaan. Lalu tembak lagi bagian bawahnya, besar kecilnya tinggal disesuaikan aja. Kita rename menjadi tempat operator. Kita geser-geser biar cepat, karena ini butuh 5 proses, jadinya kita blok untuk ketiga ini. Tinggal di copy dan paste aja sebanyak 5 kali sesuai dengan prosesnya. Satu, oke. Kalau kita rename lagi, disesuaikan. Ini merupakan proses yang kedua, yaitu antri persiapan. Yang lingkaran kita ganti menjadi stasiun persiapan. Begitu juga operator, ini seharusnya operator 1. Eh, tempat operator 1. Operator 2, begitu pun seterusnya. Tempat operator 3, 4, dan 5. Setelah itu yang persegi panjang ini kita rename sesuai dengan prosesnya. Ini proses ketiga jadi peracikan. Begitupun juga stasiunnya menjadi stasiun peracikan. Ini yang keempat pengemasan. Ini juga antri pengemasan. Ini sudah sesuai tempat operator. Yang ini kita rename menjadi penyerahan. Stasiun juga stasiun penyerahan. Ini tempat operator 5. Lalu kita tambahkan 3D object. Di sini kita mencari mesinnya yang sebagai simulasi aja. Kita cari untuk di setiap prosesnya. Yes. Ganti di delete.
dua aku pakai flat envelope. Sini tinggal disesuaiin aja. Untuk yang proses ketiga aku pakai filling mesin. Proses pengemasan aku pakai dark feeder. Begitu juga yang kelima, kita sesuaiin lagi. Ini diubah menjadi satu dan kita ubah posisinya 270, jadi ya posisinya sudah ke atas. Begitupun seterusnya, display ini juga number of attractornya 1, positionnya 270 biar dia menghadap atas. Proses ketiga juga sama. Number of attractor 1, positionnya 270. Proses kelima, vektor 1, oke, position 270. Sudah. Di sini kita pilih bahan baku 20 per hour untuk arrival rate-nya. Soalnya ini sebagai produksi tiap jam. Di sini kita pencet produknya yaitu sugar untuk agennya. Lalu kita ke advance. Di sini dipastikan bahwa punya sugar agen type-nya. Lalu untuk slab output 5-nya ini kita probability-nya diubah sesuai persentase yang ada. Di sini yang pertama dentin ada 25%, yang kedua 35%, yaitu takeaway, dan yang ketiga 40% untuk ojek online-nya. Untuk agen type-nya sugar. Lalu kita selanjutnya ke Q dan in. Maksimum kapasitinya dicentang, agen location-nya kita pilih yang antri salah, antri dan in. Untuk query-nya Vivo. Itu pun juga take away, kita centang masuk capacity, kita pilih agen location anti take away, lalu dipastikan sugar agen tab-nya. Begitu juga ojek online, antri ojek online, dipastikan sugar untuk advance-nya. Lalu yang selanjutnya ada waktu mulai. Kita langsung ke service, bagian proses pemeriksaan. Di sini kita tambahkan operator 1 untuk
bagian ini kita gunakan software EasyFit yang dimana saya nggak punya, jadi dibantu dengan partner saya. Jadi di sini untuk di proses pemeriksaannya ini eh nanti ke binomial parameternya ada N111 P0,334 waktunya second. Event location software-nya kita ganti menjadi kita ubah menjadi antri pemeriksaan. Untuk event location-nya delay itu kita cek stasiun pemeriksaan. Agen tab-nya dipastikan broker. Di sini pencet statistik untuk operator 1. Agennya dirubah menjadi operator, lalu tambahkan menjadi tempat operator 1. Klik, selalu kita klik schedule, dimasukkan istirahatnya, lalu dilanjutkan dengan proses yang kedua, yaitu proses persiapan. Kita tambahkan operator 2. Maksimum QE capacity-nya dicentang, lalu untuk binomialnya kita atur binomial. Oke. Sebenarnya masih siapkan satuannya, lalu application atau query-nya masukkan antri persiapan. Delaynya kita masukkan tempat stasiun persiapan. Open versionnya. Terus untuk event type-nya kita pastikan sudah super sebagai produknya, lalu kita pencet operator. Di sini operator kedua moving diganti static operator 2 operator, terus lalu tempat operator 2 dan time resource pool. Kita centang break, selalu kita masukkan istirahat untuk break schedule-nya. Offense-nya kita pastikan operator. Selanjutnya ada peracikan operator 3 untuk resource set. Lalu ini delay time-nya kita masukkan yang tadi di easy fit ya. Di sini N-nya 351. Sini dimasukkan untuk PW nya kita masukkan
peracikan. Delaynya stasiun peracikan. Oke, kita pastikan agen type-nya swap-graph, kita ke operator 3, moving kita ganti static, lalu agen ini operator. Di sini home location kita tambahkan tempat operator 4, 3, tempat operator 3. Di sini 4-nya kita close, kita delete. Untuk downtime-nya resource pool property, lalu bricks-nya kita centang. Di sini kita masukkan istirahat. Advance-nya kita pastikan unit type-nya operator. Lalu itu pun juga yang proses pengemasan. Di sini resource set-nya kita masukkan operator 4. Kita centang untuk di maksimum query-nya. Delay time ini baris keempat. Di sini ada E73 binomial, kita hapus dulu. Lalu kita pencet dan cari binomialnya 73, untuk P-nya 836. 8364. Oke, kita agen location-nya kita masukkan. Ya, terus agen location delay kita masukkan stasiun pengemasan. Lalu kita ke bawah, FNC yang pastikan super, kita ke operator 4, moving ganti static, agen operator untuk new resource unit, home location-nya kita tambahkan tempat operator 4, resource pool properties kita centang klik, selalu kita masukin istirahat. Kita lihat ke bawah. Oke, untuk selanjutnya proses penyerahan di sini pakai cara yang sama, yaitu operator 5 kita centang maximum capacity. Untuk isi fitnya di sini n binomial 26. Kita hapus dulu blok, lalu hapus, pencet probability distribution. Di sini kita cari binomial. Untuk n di sini ada 26 8470, 26 8470 untuk p-nya. Oke, lalu yang selanjutnya contohnya untuk second application query-nya dari antri penyerahan. Application-nya stasiun penyerahan, kita ke bawah. Advance-nya swagger, lalu pindah ke operator 5, moving menjadi static, agen di sini jadi operator. Lalu kita tambahkan sebagai tempat operator 4. Di sini resource pool properties, centang bricks, lalu menambahkan schedule istirahat. Untuk waktu totalnya di sini kita tambahkan waktu mulai untuk time masuk start. Capacity kita menjadi 999. Untuk sing di sini kita pastikan agennya swagger. Sudah, lalu kita ke analyze, kita tambahkan histogram. Di sini aku ubah namanya jadi waktu underscore total dalam sistem. Untuk title-nya aku samain aja. Di sini ada rumus histogramnya, yaitu waktu total dot distribution
Ini aku pastiin penulisan namanya tuh sama. Di sini aku ganti warnanya menjadi magenta karena aku map pink. Oke, tinggal disesuaikan lagi. Setelah itu ya selesai, kita coba running. Di sini sudah ada hasilnya. Untuk waktu mulai 15,117. Di sini pemeriksaan ada 21%. Tingkat kesibukannya untuk persiapan 36, pengecekan 77, pengemasan 35, dan pernikahan 12%. Di sini yang paling padat itu ada di proses peracikannya yang sebesar 77, yang dimana operator 3. Untuk totalnya 15,113. Oke, baik. Di sini untuk prosesnya semua, dan untuk waktu total dalam sistem totalnya adalah 871. Baik, untuk running software AnyLogic sudah selesai. Bisa dilanjutkan dengan partner saya untuk software fencing. Di sini saya akan melakukan running pada software FanSim sebagai simulasi dinamisnya. Lalu pada metode berikutnya yaitu metode dinamis. Untuk metode dinamis sendiri menggunakan software FanSim. Yang pertama yaitu kita klik new model, lalu initial time-nya kita isi awal tahun 2021. Untuk final time-nya kita isi akhir tahun yaitu 2030. Untuk time speed tidak perlu diubah. Yang diubah yaitu unit for time. Yang awalnya bulan diubah menjadi tahun. Kita klik OK. Selanjutnya kita membuat kerangkanya yaitu dengan cara kita klik level, kita klik dan kita masukkan namanya yaitu tersediaan top number. Selanjutnya yaitu ada hasil produksi, enter. Selanjutnya yaitu terdapat jumlah maksimal. Selanjutnya yaitu ada persentase keberhasilan produksi. Selanjutnya yaitu terdapat perbedaan yaitu terdapat rasio selanjutnya atau persentase di sini dapat persentase
berikutnya di atas terdapat kadaluarsa di gudang. Berikutnya yaitu yang terakhir terdapat persentase minuman kadaluarsa. Nah, berikut sudah selesai. Selanjutnya kita merapikan. Untuk ketersediaan stok ini berada di tengah, menjadi pusat, lalu minuman hasil produksi kita rapi-rapikan. Sudah, kita mulai membuat panah, yaitu dengan cara kita klik arrow. Untuk pusatnya yaitu ketersediaan stok minuman. Kita membuat panah dari minuman hasil produksi ke ketersediaan stok minuman. Lalu berikutnya dari jumlah produksi maksimal ke minuman hasil produksi. Selanjutnya dari persentase keberhasilan produksi ke minuman hasil produksi. Selanjutnya dari minuman kadaluarsa di gudang ke ketersediaan stok minuman, dari ketersediaan stok minuman ke minuman kadaluarsa di gudang. Lalu dari persentase minuman kadaluarsa ke minuman kadaluarsa di gudang, dari persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan, dari persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan. Lalu dari peningkatan permintaan ke jumlah permintaan, dan penurunan permintaan ke jumlah permintaan. Begitupun sebaliknya dari jumlah permintaan ke peningkatan permintaan, dari jumlah permintaan ke penurunan permintaan. Lalu jumlah permintaan ke permintaan pelanggan, rasio permintaan tahunan ke permintaan pelanggan, dan yang terakhir yaitu permintaan pelanggan ke ketersediaan stok minuman. Selanjutnya kita bisa rapi-rapikan dahulu untuk panah yang seperti ini supaya lebih rapi. Seperti ini. Sudah tidak ada yang menumpuk. Selanjutnya kita kasih tanda. Jadi untuk yang pertama ini kita kasih tanda plus. Mengapa kita kasih tanda plus? Karena kan semakin meningkatnya jumlah produksi maksimal akan meningkatkan minuman hasil produksi. Untuk ini juga plus. Persentase keberhasilan produksi meningkat, maka minuman hasil produksi juga meningkat. Untuk minuman hasil produksi ke ketersediaan stok minuman, yaitu juga plus, yang dimana minuman hasil produksi meningkat, maka ketersediaan stok minuman juga ikut meningkat. Lalu dari persentase minuman kadaluarsa ke minuman kadaluarsa di gudang, yaitu beri tanda plus, karena jika persentase minuman kadaluarsa meningkat, maka minuman kadaluarsa yang ada di gudang itu ikut meningkat, atau ikut lebih banyak.
Lalu minuman kadaluarsa di gudang ke ketersediaan stok minuman itu diberi tanda minus. Kenapa minus? Karena minuman kadaluarsa di gudang itu meningkat, maka ketersediaan stok minuman akan berkurang. Untuk ketersediaan stok minuman ke minuman kadaluarsa di gudang diberi tanda plus. Mengapa plus? Karena ketersediaan stok minuman meningkat, maka minuman kadaluarsa di gudang juga ikut meningkat. Selanjutnya, persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan yaitu diberi tanda plus karena persentase peningkatan permintaan bertambah, maka peningkatan permintaan juga ikut bertambah. Lalu persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan diberi tanda plus juga. Kenapa diberi tanda plus? Karena jika persentase penurunan permintaan meningkat, maka penurunan permintaan juga ikut meningkat. Selanjutnya dari penurunan permintaan ke jumlah permintaan itu diberi tanda minus. Diberi tanda minus karena jika penurunan permintaan bertambah, maka jumlah permintaan akan berkurang. Begitupun sebaliknya, untuk jika terdapat seperti ini, kita klik no aja. Untuk sebaliknya, dari peningkatan permintaan ke jumlah permintaan, yaitu diberi tanda plus. Karena peningkatan permintaan bertambah atau meningkat, maka jumlah permintaan juga ikut meningkat. Dari jumlah permintaan ke peningkatan permintaan, diberi tanda plus. Karena jumlah permintaan meningkat, maka peningkatan permintaan juga ikut meningkat. Dari jumlah permintaan ke penurunan permintaan diberi tanda plus. Karena jika jumlah permintaan bertambah, maka penurunan permintaan juga ikut bertambah. Dari jumlah permintaan ke permintaan pelanggan diberi tanda plus. Karena jika jumlah permintaan meningkat, maka permintaan pelanggan juga ikut meningkat. Untuk selanjutnya, rasio permintaan tahunan ke permintaan pelanggan itu diberi tanda plus juga. Nah, rasio permintaan tahunan meningkat, maka permintaan pelanggan juga ikut meningkat. Untuk yang terakhir, yaitu permintaan pelanggan ke ketersediaan stok minuman, yaitu diberi tanda minus. Kenapa minus? Karena permintaan pelanggan meningkat, maka ketersediaan stok itu akan menurun. Jika sudah, kita bisa blok semuanya, lalu kita bisa ganti warna panah sesuai selera. Di sini saya ganti untuk menjadi warna pink. Sudah selesai. Berikut ini adalah causal loop diagram atau CLD. Sekian, terima kasih. Running software Vensim telah selesai. Demikian presentasi running software AnyLogic dan Vensim sebagai bentuk simulasi diskrit dan dinamis yang kami lakukan untuk memenuhi tugas besar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.